Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan, yaitu Bapak M. Hafiz, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Miftahulhaya yang akan menjadi moderator dalam presentasi mengenai laporan observasi penerbit di Gema Insani. Kemudian next. Di sini saya tidak sendirian, bersama dengan teman saya, yaitu ada Bunga Faradina Lila, kemudian Ahmad Naufal, Aidan Nur Alawiyah, dan saya sendiri Hanifah Miftahulhaya. Baik, next. Untuk latar belakang pada penelitian kami di Gema Insani ini, yaitu bisnis perbukuan di era disrupsi saat ini sangat bersaing dalam pemasaran dan penerbitan. Karena itu, agar perusahaan penerbitan buku dapat terus berkembang dan bersaing di dunia digital, mereka harus memiliki strategi yang jelas. Dengan munculnya e-book atau YouTube di era disrupsi saat ini, segala sesuatu menjadi lebih mudah diakses. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hal ini karena dapat berdampak pada bisnis di masa depan. Pada era disrupsi ini sangat penting bagi bisnis, terutama bisnis yang bergantung pada pelanggan, untuk menyediakan berbagai layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat menawarkan berbagai program loyalitas, potongan harga atau diskon, kemudahan transaksi, dan layanan pelanggan yang ramah dan cepat. Layanan ini membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan mendorong mereka untuk memilih bisnis yang berfokus pada pelanggan. Perusahaan akan tertinggal jauh di antara para pesaing yang kompetitif jika mereka tidak beradaptasi dan mengikuti arus globalisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha meningkatkan penjualan dengan menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Nah, berbicara tentang penerbitan buku, tentu saja tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai aspek bisnis dari suatu penerbitan itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa pada umumnya suatu penerbit bersedia menerbitkan suatu buku karena memang untuk tujuan komersial, dan setiap penerbit biasanya melakukan seleksi yang cukup ketat mengenai buku yang akan diterbitkannya, terutama dari aspek penjualannya. Apabila suatu buku diprediksi tidak akan laris di pasaran, maka kemungkinan penerbit tidak akan bersedia menerbitkannya kecuali dalam jumlah terbatas dan untuk kepentingan tertentu saja. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Gema Insani. Selama lebih dari 30 tahun, Gema Insani hadir untuk merawat tumbuh suburnya wawasan dan peningkatan kualitas umat Islam di Indonesia. Dalam perkembangan zaman saat ini, sangat penting untuk menumbuhkan pengetahuan di bidang agama. Oleh karena itu, Gema Insani percaya bahwa untuk bisa menghasilkan banyak karya bermanfaat karena umat Islam butuh didukung dengan ilmu dari sumber yang terpercaya. Bukan hanya untuk orang dewasa, Gema Insani memastikan kebutuhan ilmu yang mencerahkan setiap muslim bisa terpenuhi. Bahkan sejak ia terlahir ke dunia, selain bergerak di bidang usaha penerbit buku, Gema Insani juga bergerak dalam jasa percetakan, bisnis properti, dan multispesialis lainnya. Lalu next slide. Baik, di sini untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa persiapan yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis di Gema Insani? Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan bisnis di Gema Insani? Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan usaha yang dilakukan oleh Gema Insani?
Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu untuk mengetahui yang dilakukan Gema Insani dalam menjalankan bisnis, yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan bisnis di Gema Insani, dan yang ketiga untuk mengetahui pengembangan usaha yang dilakukan oleh Gema Insani. Lalu ada manfaat penelitian, yaitu manfaatnya dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan digunakan sebagai acuan dalam memahami bisnis di dunia pendidikan. Lalu yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewirausahaan pendidikan yang dimiliki oleh pelaku usaha penerbit Gema Insani. Next slide. Lalu untuk landasan teorinya di sini ada pengertian kewirausahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian wirausaha, yaitu wirausaha itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Lalu kewirausahaan adalah secara umum adalah proses penciptaan suatu nilai dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda. Yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan adalah kemampuan manajer risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Next slide. Nah, kemudian di sini ada etika dan karakter kewirausahaan. Bagaimana sih etika dan karakter kewirausahaan dalam berbisnis itu? Pengertian etika bisnis ini diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memerhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Nah, ada beberapa etika dalam berbisnis yang wajib diketahui oleh para pelaku bisnis agar usaha yang sedang dijalankan dapat tetap berjalan baik dan lancar. Yaitu yang pertama ada jujur dalam berkomunikasi dan bersikap, yang kedua memiliki komitmen yang memenuhi janji, yang ketiga memiliki integritas, dan yang keempat memiliki loyalitas. Dengan demikian, etika bisnis merupakan cara untuk melakukan etika bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Baik, untuk pembahasan materi dari saya, kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bunga. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tantangan wirausaha dalam teknologi. Yang pertama adalah masalah keamanan teknologi informasi. Meskipun keamanan teknologi informasi terus meningkat, pasti selalu ada kekhawatiran stakeholder pemangku kepentingan tentang keamanan data penting, karena masih saja ada kasus bocoran data rahasia yang menimbulkan kerugian pribadi maupun organisasi. Yang kedua ada kendala dan stabilitas mesin produksi. Banyaknya mesin produksi yang terdigitalisasi dalam pengoperasiannya dapat menghadapi kendala yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas di industri. Yang ketiga ada kurangnya keterampilan yang memadai sumber daya manusia yang tidak terampil dapat menimbulkan tantangan terbesar karena posisinya sebagai penggerak utama mesin produksi. Kemudian yang keempat, keengganan untuk pemangku kepentingan. Kekurangan sumber daya manusia yang terampil menjadi tantangan yang lebih besar jika para pemangku kepentingan tidak mau berubah.
Ini menjadi masalah serius dan bahkan dapat mempengaruhi pada skala nasional. Kemudian yang terakhir, kehilangan banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Pekerjaan fisik yang berulang dapat dengan mudah digantikan oleh mesin. Fenomena ini telah terjadi sejak revolusi industri berakhir, yang mulai meminimalkan konsumsi energi fisik manusia. Nah, hal ini memungkinkan penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia karena lebih efektif dan efisien, sehingga pekerjaan bisa dilakukan 1 atau 2 orang untuk bekerja. Next slide. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Yang pertama, penerapan atau penggunaan akses digital dalam marketing dan promosi. Yang kedua, mengaplikasikan software dan program yang berhubungan dengan dan digital. Yang ketiga, penggunaan perangkat mesin dan pemrograman yang bersifat otomatis antar satu dengan lainnya. Yang keempat, penerapan sistem pembayaran secara digital. Yang terakhir, penggunaan sistem yang bersifat enterprise resource planning. Next slide. Teori selanjutnya itu analisis SWOT suatu usaha. Yang pertama ada pengertian analisis SWOT. Pendekatan SWOT melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek yang mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor lainnya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan atau strengths mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunities yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan dari peluang atau opportunities. Selanjutnya, bagaimana kekuatan atau strengths mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threats menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Next slide. Selanjutnya adalah analisis SWOT suatu usaha. Manfaat analisis SWOT yang pertama yaitu menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Yang kedua, menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. Yang ketiga, menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Yang dalam lingkungan kita. Yang kelima, mengetahui posisi sebuah lembaga. Terakhir, mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya. Next slide. Selanjutnya ada faktor-faktor analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Strengths merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah hal yang wajar dalam segala sesuatu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan bisa meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut menjadi satu sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang pengembangan dalam pendidikan dapat dilakukan. Yang pertama itu kesempatan apa yang bisa dilihat, kemudian perkembangan atau tren apa yang sejalan dengan perusahaan. Yang terakhir, threats atau ancaman. Ancaman merupakan kebalikan daripada sebuah peluang. Ancaman dapat berupa faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Next slide. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga Faradina Lila yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aidan Nur Alawiyah. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metodologi penelitian menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan, menampilkan, dan mengungkapkan temuan penelitian tentang pelaku edupreneur penerbit Gema Insani. Data deskriptif biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau survei angket. Dalam penelitian ini, data deskriptif dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan juga meninjau dokumen. Kemudian selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan data, yaitu ada 2, wawancara dan juga studi dokumen. Wawancara yaitu percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh 2 orang. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada studi dokumen, yaitu metodologi pengumpulan data yang dikenal sebagai teknik dokumentasi dengan memeriksa dokumen tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya, yang mengandung informasi atau data yang diperlukan peneliti. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode pengolahan data, yaitu yang pertama ada reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana diketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu ada penyajian data, yaitu alur penting yang kedua, dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian selanjutnya yaitu ada verifikasi atau kesimpulan, yaitu kegiatan analisis ketiga yang penting, yaitu menarik kesimpulan dan juga verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis. Tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun dengan meminjam istilah Kiasik dan Glasser dan Strauss kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Next slide. Kemudian selanjutnya ada hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh kelompok 6 ini yaitu yang pertama tempat pelaksanaannya di penerbit Gema Insani. Kemudian alamatnya di Jalan Gema Insani nomor 7 Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian waktu pelaksanaannya kegiatannya yaitu hari Rabu 3 Mei 2024. Dan narasumbernya yaitu Muhammad Yusuf, jabatannya sebagai manajer penjualan. Next slide. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aidan yang telah memaparkan penyampaian materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan atau hasil penelitian selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Naufal. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hasil penelitian. Yang pertama ada sejarah usaha dari penerbit Gema Insani. Bisnis ini berdiri pada tahun 1986, berada di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu pada 2003 pindah ke daerah Depok, tepatnya di Jalan Gema Insani nomor 7 Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat hingga sekarang. Alasan mendirikan bisnis ini adalah untuk menyebarkan keilmuan keislaman atau berdakwah melalui tulisan-tulisan. Segmen target market dari bisnis ini adalah mulai dari umur 0 tahun hingga berumah tangga yang berisikan sama seperti ilmu fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Lalu arti dari nama Gema Insani sendiri ini adalah agar suara keislaman
atau suara kebenaran bergema dan sampai. Lalu yang kedua ada persiapan bisnis. Asal mula bisnis yang dijalankan yaitu muncul dari kebutuhan umat Islam pada saat itu. Karena pada awal berdirinya bisnis di tahun 1986 masih jarang ditemukan penerbit yang memfokuskan pada bidang keagamaan Islam. Lalu bisnis ini juga melakukan analisis SWOT sebelum melaksanakan bisnis. Untuk persiapan lokasi usaha, bisnis ini menentukan lokasi usaha yang strategis untuk kegiatan bisnis seperti di tengah kota, terdapat banyak akses kendaraan pribadi maupun umum di sekitar lokasi, lahan yang luas, termasuk untuk lahan parkir konsumen agar ketika berkunjung merasa aman dan nyaman. Keunggulan dari produk bisnis ini adalah dari tema yang beragam dalam keislaman, mulai dari sains hingga novel. Lalu tantangan ketika menjalankan bisnis ini adalah digitalisasi, yaitu harus menyesuaikan zaman yang berkembang secara pesat dalam sisi teknologi. Lalu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan tidak hanya membuat buku fisik, tetapi juga membuat e-book yang dijual secara online melalui Play Store dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan bisnis. Hal teknis yang harus adalah operasi mesin produksi untuk kebutuhan percetakan dan pengoperasian komputer untuk marketing dan administrasi. Lalu cara menyediakan hal tersebut adalah dengan menyiapkan mesin produksi yang berstandar nasional dan atau sumber daya manusia yang mengoperasikan mesin tersebut yang sudah berpengalaman. Lalu untuk jumlah karyawan di bisnis ini berjumlah sekitar kurang lebih 200 orang, sudah termasuk dari jajaran manajer hingga staf produksi. Lalu cara merekrut karyawan di sini adalah dengan membuka info lowongan pekerjaan di media sosial. Lalu kriteria dari karyawan di sini adalah diutamakan yang sudah berpengalaman untuk operator produksi, lalu memiliki basic akuntansi atau keuangan untuk bagian marketing. Lalu ada pengembangan usaha. Dan harapannya manajer penjualan ini mengatakan harapannya bisa terus berkembang, bisa terus eksis di tengah disrupsi digitalisasi, lalu bukunya masih terus diminati. Etika bisnis yang diterapkan yaitu nilai-nilai keislaman harus tetap dijaga untuk meningkatkan atau mengingatkan tentang sang pencipta. Lalu langkah dalam menerapkan etika bisnis di sini adalah semua SDM diberi pemahaman, bukan hanya mengeluarkan produk yang berbau Islam, mereka juga harus mengamalkannya. Sholat harus tepat waktu, pakai hijab untuk yang perempuan atau menutup aurat, lalu keislamannya terbawa di akhlak sehari-hari. Lalu untuk pertanyaan lain, di sini masalah terbesar dalam mengelola bisnis yaitu dari efisiensi pengeluaran dan SDM-nya betul-betul mengeluarkan waktu seefisien mungkin. Seperti dikasih target dan itu harus selesai. Jadi karyawan di sini khususnya di bagian mesin produksi itu diberi target minimal 500 sampai 1000 lembar mencetak buku gitu ya. Lalu pesan dari manajer perusahaan kepada kami yang melakukan observasi adalah mengelola bisnis tidak semudah yang kita lihat dan yang kita dengar dari motivator-motivator. Harus bersabar karena tidak instan, semuanya butuh proses yang panjang. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa bisnis atau usaha memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum memulai dan mengelola. Persiapan bisnis harus dilakukan dengan baik dan terstruktur agar dapat sesuai dengan tujuan bisnis. Pengelolaan bisnis juga perlu dilakukan dengan maksimal, serta diperlukan pengembangan bisnis untuk menjadi yang lebih baik, dapat bersaing, serta selalu dapat eksis di masyarakat. Dan hal itu semua juga lepas dari adanya kelemahan, tantangan, serta peluang yang dihadapi dalam kewirausahaan. Lalu ini ada dokumentasi dari kelompok kami ketika melakukan observasi serta wawancara di penerbit Gema Insani. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Naufal yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan video mengenai apa saja yang kami lakukan di penerbit Gema Insani ini. Halo guys, sekarang kita lagi di Gema Insani. Halo guys, sekarang kita lagi di Gema Insani. Ini tempat buat percetakan sekaligus penerbit dari buku-buku edukasi. Di sini ada Hanifah, Bunga, dan juga Aida. Tempatnya tuh. Ini jauh banget di Depok. Depok ya. Panas mana? Mana sih? Tuh. Ini loh. Sampaikan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jauh. Kata-kata hari ini dong, Hanifah. Mantap. Kata-kata hari ini, Aida. Seru. Seru. Mantap. Ya. Baik, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana proses dari percetakan di Gema Insani ini dan juga bagaimana kondisi atau situasi yang ada di proses produksi yang ada di Gema Insani ini. Mungkin cukup sekian.
Terima kasih kepada pemangkalah yang telah menyampaikan presentasi laporan studi lapangan penerbit Gema Insani ini dengan baik. Saya akhiri presentasi kelompok kami. Sekian dan semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan pada presentasi laporan observasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.